Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran tematik ya. Sekarang kita masuki tema yang ke-8. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan bahas tentang siklus air. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Jadi kita akan bahas tentang gambar yang ada di halaman 9 buku tema 8 ini ya. Baik, kita baca kemudian saya jelaskan nanti. Siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik ya. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air, kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan pencipta alam. Jadi manusia itu butuh air dan Allah Tuhan kita menciptakan air untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Nah, mengapa? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Dari permukaan bumi naik ke atmosfer, kemudian turun kembali, naik lagi, turun kembali. Begitu siklus air, ya. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan skema proses siklus air berikut ini. Jadi, coba lihat. Ini ada lautan, kemudian ada danau, ada juga sungai ya. Ketika sinar matahari cerah, air yang ada di lautan, yang ada di danau, yang ada di sungai itu menguap, ya, menguap. Menguap itu larinya kemana? Larinya ke arah atas, ke arah atmosfer. Nah, nanti ketika sudah di atas, dia itu mengendap, kemudian menjadi titik-titik air, kemudian nanti menjadi awan. Awan kalau sudah berat, sudah tidak mampu menampung air di dalamnya, itu nanti akan turun ke bumi ya. Nah, kemudian lewat lagi sungai kembali ke laut. Besoknya lagi, atau kalau matahari sudah cerah, dia menguap lagi, naik lagi ke langit, ke atmosfer, turun lagi. Begitu seterusnya ya. Itu siklus air. Bisa dipahami ya? Jadi siklus air itu turun, hujan, kemudian air nanti lewat selokan, masuk ke sungai, kembali ke laut. Di laut nanti menguap, kembali ke langit, ke awan, jadi awan ya. Kemudian hujan lagi. Begitu seterusnya siklus air. Nah, ada juga yang belum sampai di laut, sudah menguap duluan. Ya, itu siklus air. Kita lanjutkan. Air di laut, sungai, dan danau. Air di laut, di sungai, ya, di sungai dan di danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara, ya. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara, tapi sedikit sekali. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Jadi uap air itu kecil sekali. Ketika sudah sampai di langit ya, mereka berkumpul, mengendap, itu semakin besar menjadi titik-titik airnya di atas itu. Ya. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Jadi uap-uap air yang tidak kelihatan itu berkumpul mereka, membentuk titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan ketika suhu udara turun ya. Titik air ini akan membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Kemudian titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Ketika awan sudah tidak mampu menampung air, itu turun hujan ya. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau airan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Paham ya? Kalau hujan itu jatuh di tanah, maka dia meresap melewati tanah, nanti
terus turun sampai menjadi air tanah. Selanjutnya air tanah akan keluar melalui sumur. Ya, ketika kita membuat sumur yang dalam, nanti di dalamnya itu ada air tanah, itu bisa dipompa naik, sehingga jadi siklus lagi ya. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya air sungai akan mengalir ke laut, namun sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Jadi air di sungai itu sebagiannya ke laut, sebagiannya menguap. Cuma kita tidak lihat ya. Proses penguapan itu kita tidak bisa lihat secara kasat mata karena uap air itu kecil sekali. Namun yakin bahwasanya terjadi penguapan ketika sinar matahari cerah. Ya. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Jadi uap air dari sungai, uap air dari danau, uap air dari lautan, uap air dari tumbuhan itu ketika sudah naik ke langit, itu mereka berkumpul nanti. Di atmosfer mereka berkumpul. Kemudian nanti proses siklus air pun terulang lagi. Mereka membentuk awan, kemudian awan nanti hujan lagi, begitu seterusnya ya. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Ini poinnya. Bahwa air di bumi itu cenderung tetap, tidak berkurang dan tidak bertambah. Akan tetapi hanya wujud dan tempatnya yang berubah, ya. Itu anak-anak sekalian, siklus air. Nanti kalau sudah SMP atau SMA akan mempelajari lagi ada siklus pendek, ada siklus sedang, ada siklus panjang, ya. Untuk siklus air ini. Nah, cukup sampai sini. Yang penting Anda paham bahwa air di bumi itu tetap, ya, hanya berubah wujud. Ya. Misalnya di kutub itu es mencair. Pertanyaan, apakah air itu bertambah? Jawabannya adalah tetap. Karena es sebenarnya adalah air juga, hanya saja wujudnya padat. Ketika dia mencair, sebenarnya dia tidak menambah volume air secara keseluruhan di bumi. Karena sebenarnya es itu tadi sebenarnya air juga, hanya wujudnya padat ya. Jadi intinya adalah air itu selalu berubah-ubah wujud. Dan di bumi cenderung tetap ya, jumlahnya tidak bertambah dan tidak berkurang, hanya berubah-ubah wujud. Nah, itu siklus air. Mudah-mudahan bisa dipahami materi ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.